Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah mempertemukan kita kembali di salah satu majelis ilmu yang berbahagia ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Ushul Sunnah yang kurang lebih 2 tahun atau setahun setengah kita tidak bertatap muka. Maka alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kajian kitab Ushul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak yang membawa kitab silakan dilihat halaman berapa? Yang terjemahan halaman 86. Atau kitab aslinya insyaallah poin yang nomor 17. Qala al-muallif rahimahullah, pengarang kitab ini Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan poin yang nomor 17. Wa anna Allah ta'ala yukallimu al-ibada yaumal qiyamah laisa bainahum wa bainahu turjuman wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Termasuk pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, pokok-pokok ajaran Islam, di antaranya adalah meyakini bahwasanya Allah akan mengajak bicara hamba-hambanya pada hari kiamat tanpa ada penerjemah. Jadi nggak ada terjemahan langsung. Allah yang mengkuasakan, ya, sehingga bisa terjadi dialog antara hamba dengan Allah pada hari kiamat. Wal imanu bihi, dan wajib mengimaninya. Wat tasdiqu bihi, dan wajib membenarkan dan mempercayainya. Di antara dalil yang menunjukkan itu adalah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ma minkum min ahadin illa yukallimuhu rabbuhu. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara hamba dengan Allah. Jadi gak ada alasan terus ditanyai Allah terus gak ngerti, butuh penerjemah lah. Semua akan, atau manusia akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat tanpa adanya penerjemah. Sebenarnya poin 17 ini kita sudah jelaskan pada pertemuan terakhir. Nah sekarang poin yang nomor 18. Wal imanu bil haud. Wajib mengimani bahwa Rasulullah memiliki al-haud. Rasulullah itu memiliki telaga. Haud artinya telaga. Wa anna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamati taridu alaihi ummatuhu.
termasuk pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wajib kita mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga. Ya, yang mana telaga ini pada hari kiamat akan didatangi umatnya. Arduhu mislu tulihi masirata syahrin. Lebarnya seperti panjangnya. Jadi telaganya Rasulullah itu lebarnya seperti panjangnya, yaitu sejauh perjalanan sebulan. Sejauh perjalanan sebulan. Berarti luas. Karena panjangnya sama dengan lebarnya. Dan itu panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. Berarti itu menunjukkan bahwa telaga Rasulullah itu sangat luas dan akan didatangi umatnya pada hari kiamat. Wa aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Alama sahhat bihil ahbar min ghairi wajhin. Berdasarkan riwayat yang sahih dari berbagai jalan atau jalur. Jadi poin yang nomor 18 ini termasuk Waalaikumsalam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Rasulullah memiliki telaga. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Dan Al-Kautsar adalah telaga, sungai dari surga. Rasulullah pernah menjelaskan bagaimana sifat dari telaga milik beliau. Beliau mengatakan, "Haudhi masiratus syahrin." Telagaku itu sepanjang perjalanan sebulan. Tetapi panjangnya sama dengan apa tadi? Lebarnya. Luas sekali. Wazawayahu sawa. Dan tepi-tepinya sama. Sisinya itu sama. Wa ma'uhu abyadu minal laban. Air dari telagaku, kata Nabi, itu warnanya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski. Dan wanginya lebih harum. Aromanya lebih harum daripada minyak kasturi. Daripada minyak misik. Wa kizanuhu kanujumis samai. Dan bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang di lautan. Bintang-bintang di langit. Kok di lautan? Di langit. Man yashrabu minhu, barang siapa minum seteguk dari air telagaku, kata Nabi, fala yadhma'u abada, dia tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Nah, ini adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipintu, Mas. Ya. Nah, ini ikhwatul iman. Jadi ini adalah sifat. Assalamualaikum. Ini adalah sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga menjelaskan sifat-sifat telaganya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. La'aniyatuhu ayil haud aktsaru min adadi nujumis sama. Bejana
bejana yang ada di telaga Rasulullah jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Wa kawakibiha ala fil lailatil mudlatil mushiyati. Dan bintang-bintangnya sangat bersinar pada waktu malam yang gelap gulita. Aniyatul jannah, bejana-bejananya adalah bejana-bejana surga. Itulah bejana-bejana surga. Man syariba minha lam yadhma. Barang siapa meneguk satu kali teguhan, meminum dari telagaku, kata Rasul, lam yadhma, dia tidak akan dahaga. Yaskhabu fihi mizabani minal jannah. Telah keluar aliran, ya, di telaga Rasul itu ada dua saluran, dua pipa, dua talang dari surga. Jadi airnya telaganya Nabi itu diairi dari pipa atau talang yang itu bersumber dari surga, dan ada dua talangnya. Man syariba minhu lam yadhma. Barang siapa minum air di telaga Rasul, lam yadhma, tidak dahaga. Arduhu mithlu tulihi, lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu antara Amman dengan Ailah. Antara negeri Amman sampai negeri Ailah, berarti panjang. Ma'uhu asyaddu bayadhan minal laban. Air telagaku, kata Nabi, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali. Dan air telaga Nabi lebih manis daripada madu. Nah, jadi ikhwatal iman, nanti pada hari kiamat, ketika manusia kepanasan di padang mahsyar, dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan telanjang. Semuanya nih, siapapun itu, bahkan para nabi, itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak bersunat. Telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Semuanya akan dibangkitkan, digiring menuju padang mahsyar. Wa tadnu syamsu, matahari mendekat. Manusia kepanasan dan manusia berjalan ke padang mahsyar sesuai dengan amal perbuatannya. Di saat itu ada 7 golongan yang mendapatkan naungan yang terkenal itu. Pemimpin yang adil, orang yang hatinya bergantung di mana? Di masjid, dan seterusnya. Ada orang-orang tertentu yang dapat naungan, gak kepanasan. Nah, setelah itu manusia saking panasnya pengen minum, maka mereka berbondong-bondong menuju haud, telaga Rasulullah, mencari. Dan tadi telaganya Nabi itu luasnya nih, panjangnya sama dengan luasnya. Nek menurut ukuran dunia ya persegi gitu ya. Panjang sama apa? Lebarnya sama. Betul ya? Banyaknya bejana itu gelasnya, piringnya, gelasnya. Itu banyaknya seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Luasnya, panjangnya itu perjalanan satu bulan. Man yashrab minhu lam yadhma abada. Siapa yang minum di telaganya Nabi tidak akan kehausan lagi. Lah itu semua orang butuh air pada waktu itu, dari padang mahsyar. Maka seluruh umatnya Nabi berbondong-bondong. Tapi tidak semua bisa masuk ke telaga Nabi. Orang yang mengaku umatnya Nabi belum tentu bisa masuk ke telaga Nabi.
Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari tidak dicantumkan di kitabnya dengan nanti ada sebagian umatnya yang Nabi, ada sebagian umatnya Nabi ketika masuk ke telaga itu, dia bahkan diusir dari telaga, tidak bisa masuk. Di saat seperti itu Rasulullah melihat kejadian itu, ada umatnya yang diusir, maka Nabi memberi syafaat. Dan Nabi mengatakan, Rabbi ummati ummati, ya Allah itu umatku, ya Allah umatku, umatku, biarkan masuk. Tapi Nabi gak berhasil. Karena ada syarat yang tidak terpenuhi, sehingga orang tersebut tidak bisa mendapatkan syafaat Nabi. Dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Hei Muhammad, kamu gak tahu apa yang diada-adakan mereka sepeninggal dirimu. Jadi syarat orang bisa ketemu Rasul di telaganya, harus ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu nomor 18. Sangat jelas ya. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dengan bisa bertemu Rasul di telaganya. Dan sampai belajar, ngerti ilmu nih, insya Allah ini menjadi hujjah pada hari kiamat. Ya Allah, aku membaca hadis Nabimu bahwa Nabi memiliki telaga, kami telah mempelajarinya, kami berdoa untuk mendapatkannya, maka izinkanlah aku ya Allah bisa bertemu dengan Nabi di telaganya yang mulia. Yang ini kini gak ngaji, gak ngerti. Nomor 19. Wal imanu bi'adzabil qabr. Dan termasuk pokok ajaran Ahlus Sunnah, al iman bi'adzabil qabr. Wajib iman dengan azab kubur. Azab kubur itu ada. Makanya Rasulullah mengatakan, istajiru billahi min azabil qabr. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Fa inna azabal qabri haqqun. Sesungguhnya azab kubur itu hak, benar adanya. Lah, ini penting masalah azab kubur. Azab kubur itu hak. Dan ada beberapa kiat supaya kita ini selamat dari azab kubur. Silakan dicatat, ibu-ibu ada hadir. Nah, silakan dicatat. Yang nomor 9 ini kan al-iman bi'adzabil kubur. Wajib mengimani adanya azab kubur. Tidak cukup mengimani, tapi berupaya agar selamat dari azab kubur. Apa saja yang harus kita lakukan agar kita selamat dari azab kubur? Yang pertama, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Jadi bagaimana cara kita supaya selamat dari azab kubur? Ya berlindung kepada pemiliknya. Yang memiliki itu semua siapa? Berlindung dari pemiliknya, mohon maaf. Berlindung dari azab kubur dengan pemiliknya. Berlindung dengan Allah. Kita berlindung kepada Allah, karena pemilik azab kubur adalah Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Makanya di antara doa yang diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud, kita baca doa bagaimana? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Itu harus hafal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari adab jahannam. Wa min adabil qabr, dan dari adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan kami berlindung dari fitnah dajjal al-masih, masihud dajjal. Itu cara yang pertama, ibu-ibu. Boleh waktu sholat sunnah atau berdoa di tempat-tempat yang lain. Tapi lebih dikhususkan lagi berdoa dari azab kubur, yaitu ketika setelah tasyahud. Setelah doa tasyahud, terus sebelum salam kita doa itu kan. Di antara doa sebelum salam adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, dan terusnya.
Yang kedua yang harus kita lakukan agar terhindar dari siksa kubur, yang nomor dua adalah al-iktsar min qiraati suratil mulk atau surati tabarok. Sering atau melazimi untuk membaca surat tabarok atau surat al-mulk, terutama di malam hari, seperti riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bismillah. Yang nomor dua adalah membaca surat Al-Mulk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau diriwayatkan, suratu tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabr. Membaca surat tabarak, surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya sampai selesai. Hiyal mani'atu min adzabil qabr, itu menjadi penghalang, pencegah dari azab kubur. Ini monggo diamalkan. Nah kalau kita yang ngaji nggak ngamalkan, terus apa sih ngamalno? Masa wong sing njaba sing nggak ngaji-ngaji di dalan-dalan mboten. Ya harus kita yang ngamalkan ini, yang ngaji ini, yang tahu. Itu nomor pinten niku? Berdua. Nomor 3, agar sukses dari atau agar terhindar dari siksa kubur, yang nomor 3 adalah menjaga diri dari percikan air kencing. Hati-hati itu. Amatu azabil qabri fil baul. Kebanyakan azab kubur itu karena kencing. Hati-hati kalau pipis, jangan sampai kena pakaiannya. Beristinja setelahnya, dicuci kemaluannya. Amatu azabil qabr fil baul. Kebanyakan azab kubur itu karena pipis. Pipis gak bersih atau najis, kecipratan, dibiarkan, akhirnya sholatnya batal. Karena syaratnya sholat itu harus di atas toharo. Lah kalau pakaiannya kena kencing, otomatis dianggap gak sholat, batal sholatnya. Dan kenyataannya orang-orang yang tidak perhatian sama air kencing biasanya bukan ahli sholat. Kalau ada orang bisa pipis sembarangan gak pakai cebok, itu artinya orang ini gak ahli sholat. Karena orang ahli sholat gak mungkin melakukan itu. Orang ahli sholat selalu gak bisa pipis sembarangan, betul tak? Menjaga diri, nanti waktunya sholat dan seterusnya. Nah itu. Kemudian ikhwatal iman, yang nomor berapa ini? 4, menjaga lisan. Menjaga lisan, tidak suka adu domba, tidak suka mengungkit-ungkit aib orang. Yang nomor berapa? Ini nomor berapa sekarang? Yang nomor 3 sama nomor 4 itu hadisnya jadi satu. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah pernah melewati 2 kuburan. Masih ingat? Rasulullah pernah melewati ada 2 kuburan di situ. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. 2 penghuni kuburan ini sekarang lagi atau sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dua-duanya diazab bukan karena perkara yang sangat besar dalam anggapan mereka. Adapun yang pertama, kana la yastatiru min baulihi. Kalau pipis tidak terjaga, tidak menjaga diri dari percikan air kencing, muncrat-muncrat kena apa namanya celananya, atau dia nggak cebok, nggak istinja. Itu yang pertama. Adapun yang kedua kata Rasul, kana yamshi bin namimah. Dulu waktu hidup suka adu-adu.
suka ngadu domba. Omongannya A dibawa ke B, omongannya B dibawa ke A, tujuannya untuk ngadu domba atau membuka-buka aib orang. Ini kan sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Jangan sampai kita membuka aib orang, kecuali dalam berapa hal dulu. Sudah sering saya sampaikan kan? Bismillah. Masih ingat Bu? Ya, nggak boleh kita membuka aib kecuali dalam berapa hal. Ya lupa lagi, mesti sampai no itu. Masuk perlu disampaikan lagi. Selali. Innamal ilmu al muraja. Ilmu itu untuk dimurajaai. Ya, saya ulangi yang nomor 4 tadi, untuk menjaga diri dari azab kubur. Yang nomor 4 harus menjaga apa? Lisan. Lah nomor 4 sama nomor 3 hadisnya jadi satu. Masalah pipis sama menjaga lisan itu. Karena Rasul pernah melewati kuburan, 2 kuburan, dua-duanya sedang diazab Allah. Kata Rasul yang pertama ini waktu di dunia kalau pipis sembarangan, ya, kena cipratan atau percikan. Yang kedua ini waktu di dunia suka adu-adu, suka buka-buka aib orang, suka namimah, hibah. Nah, Islam itu melarang kita berbuat ghibah, karena itu sangat berefek pada azab kubur atau berefek pada alam kubur kita. Kalau suka membuka-buka aib orang, suka adu domba, kena azab kubur. Makanya kita nggak boleh membuka aib orang kecuali dalam beberapa hal. Yang pertama, boleh membuka aib, ditulis ya ini murojaah karena sudah pernah saya sampaikan dulu. Membuka aib yang boleh itu satu, at-tadzallum dalam rangka mengadukan kedzaliman. Seorang dizalimi, maka dia lapor ke pihak berwajib. Atau dalam pengadilan, Pak Hakim, saya bersaksi bahwa orang ini telah melakukan kejahatan ini di hari ini, jam ini. Saya mau tanya, itu membuka aib apa enggak? Jawabannya iya, itu membuka aib. Tapi apakah boleh? Boleh apa enggak? Boleh, karena dalam rangka apa tadi? Memberi kesaksian atau mengungkap kedzaliman. Yang nomor 2, al-istifta, dalam rangka minta fatwa. Dalam rangka minta fatwa, minta penjelasan hukum. Seperti yang dilakukan Hindun. Waktu Fathu Makkah dia datang ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan itu pelit, gak ngasih aku belanja yang cukup untukku dan untuk anakku. Bagaimana ini? Kata Rasulullah, khudima yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya ya yang cukup untukmu dan anakmu dengan cara yang baik, jangan boros. Jadi boleh apa enggak? Boleh. Nabi enggak mengatakan begini, kamu itu aibnya suamimu kok kamu sampaikan ke saya. Nabi kan enggak ngomong gitu. Karena tujuannya wanita ini bukan menjelekkan suaminya. Tujuannya dia minta fatwa, kejelasan hukum. Jelas ya? Nah, itu boleh. Meskipun demikian, seorang perempuan jangan gampangan menceritakan aib suami kepada ustadz. Meskipun niatnya untuk fatwa, minta fatwa. Maka lebih baik disamarkan. Ustadz, bagaimana pendapat jenengan ustadz kalau ada seorang suami yang melakukan begini. Apa yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang istri? Nah gitu pertanyaannya. Jangan kok ustadz suamiku begini. Saya sebagai istrinya apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Lebih baik disamarkan. Paham? Meskipun ustadznya paling ya weruh awake dhewe gitu. Tapi lebih baik dia apa? Biar rumah tanggamu itu tidak seperti kaca bening diketahui oleh banyak orang. Ustadz bisa menjaga diri, belum tentu istrinya ustadz bisa menjaga diri. Akhirnya rumah tangga jenengan jadi konsumsi orang banyak. Jangan. Paham ya? Disamarkan. Nomor berapa? 3. Al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Minta tolong, minta bantuan dalam rangka mengubah kemungkaran.
Ada seorang punya masalah sama adiknya. Adiknya ini menggondol warisan keluarganya semuanya. Dinasihati nggak mempan. Akhirnya kakaknya ngomong ke Ustadz, Ustadz tolong Ustadz, adik saya itu kan sangat menghormati Ustadz, tolong bantu saya menasihati adik saya. Itu adik saya itu semua warisan keluarga dibawa semua sama dia. Wah, dia juga meninggalkan istrinya, dibiarkan terlantar. Tolong Ustadz nasihati dia. Ini membuka aib apa enggak? Buka aib, tapi boleh. Tujuannya bukan menjelekkan, tapi minta tolong untuk menyadarkan. Jelas? Jelas? Yang nomor 3, nomor 4. Yang nomor 4 adalah apa? Al-mujahir fiskon. Orang yang terang-terangan melakukan kefasikan, kemaksiatan. Orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, kefasikan, itu hilang kehormatannya. Boleh dilanggar. Misalnya ada orang sudah terbiasa minuman keras di komplek ini, maka dia ini hilang kehormatannya, boleh dilanggar, boleh diginiin. Itu loh, fulan itu nek bengi senengane omben-omben. Lah wong kabeh wis seru. Soalnya dia terang-terangan nglakoni maksiat. Maka wong sing nglakoni maksiat terang-terangan oleh dirasani. Wong gak dirasani lho wong seru kabeh. Paham nggih? Tapi nek kalau ada orang minum minuman keras di rumahnya, lampunya dimatikan, tirainya ditutup, terus kita tahu, nggak boleh kita buka. Kita datang, kita nasihati. Nggak boleh kita sebarkan ke orang-orang. Karena dia melakukannya tidak terang-terangan. Tapi kalau melakukannya terang-terangan, maka boleh kita rasani. Yang nomor 5, betul? Yang nomor 5 adalah at-tahdhir. Dalam rangka memperingatkan kaum muslimin dari bahaya seseorang misalnya. Hati-hati, jangan ikut aliran Syiah. Itu tokohnya namanya ini. Hati-hati, jangan ngaji sama orang alirannya Syiah ini. Boleh apa enggak itu? Boleh. Tujuannya untuk menyelamatkan, mengingatkan umat agar tidak terjatuh pada kesesatan. Hati-hati, jangan ikut aliran teroris yang suka ngebom misalnya. Itu tokohnya orang ini di tempat ini, jangan ngaji sama dia misalnya. Nah, itu boleh. Yang terakhir nomor 6, membuka aib yang dibolehkan adalah dalam rangka, yang nomor 6, dalam rangka at-ta'rif, dalam rangka mengenalkan. Mengenalkan. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya dilamar 2 laki-laki. Atau ada 2 laki-laki yang datang ke saya ingin melamar saya. Yang pertama Abu Jaham, yang kedua Muawiyah. Saya pilih yang mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau Abu Jaham itu fima makna suka memukul wanita. Tongkatnya nggak pernah diturunkan, selalu bawa. Sebagian ulama mengatakan kinayah, suka mukul wanita. Adapun Muawiyah miskin, nggak punya duit ya. Kalau kamu mau nikah saja sama Usama bin Zaid. Itu Rasulullah kan menceritakan kekurangannya Abu Jaham. Rasulullah menceritakan kekurangannya Muawiyah. Tapi dalam rangka apa tadi? Mengenalkan, karena ini ada maksud tertentu, yaitu mau konsultasi sama Nabi, soalnya dia mau menikah. Sama saya datang ke tempat kerungkut, Pak, kerungkut apa gitu ya. Saya punya teman di sana misalnya. Saya tanya ke orang di situ, Pak, saya mau ke rumah teman saya, Pak. Namanya Fulan, teman saya dulu itu. Terus orang itu ngomong begini, Fulan yang mana Mas ya? Fulan kan banyak di sini nih. Misalnya namanya Pasaran misalnya. Fulan yang mana, Pak? Itu loh, Pak, mohon maaf, Pak ya. Fulan yang kakinya pincang sebelah itu loh, Pak. Itu nggak apa-apa itu. Karena tujuannya bukan mencelah. Tapi tujuannya dalam apa tadi? Mengenalkan. Tadi dulu yang nomor terakhir. Nah, selain itu jangan suka membuka aib. Selain yang saya sebutkan tadi. Berapa berarti totalnya? 6. Selain 6 itu jangan macam-macam membuka aib orang. Karena itu berakibat di alam kubur. Kembali ke materi. Supaya kita selamat dari azab kubur. 1, berdoa kepada Allah minta perlindungan dari azab kubur. Terutama setelah tasyahud sebelum
salam. Yang nomor 2 apa tadi? Membaca surat Al-Mulk. Yang nomor 3 menjaga diri dari percikan air kencing. Yang nomor 4 menjaga lisan, tidak suka membuka aib orang, tidak suka mengadu domba. Sekarang nomor 5. Yang nomor 5, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, caranya adalah melakukan amal soleh. Karena dalam hadis dikatakan, manusia itu kalau di alam kubur akan didatangi adab kubur dari arah kepalanya. Maka solat akan menjaganya. Pernah dengar itu? Ketika adab kubur mau menyambar dari arah kepala, solat menjaganya dan mengatakan, ma qibali madkhal, kamu gak bisa masuk melalui jalur aku, jalur solat tadi, kepala gak bisa. Nanti dari arah samping kanan datanglah zakat atau puasa atau sebaliknya. Dari arah kiri ada lagi, dari arah kaki ada lagi. Jadi banyak-banyak beramal soleh. Itu yang nomor 5. Karena amal soleh itu akan menjadi teman di alam. Kan ada hadisnya kan, manusia kalau mati diikuti 3 hal. Masih ingat ceritanya itu? Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Keluarganya balik, hartanya balik, hanya satu yang menemaninya, yaitu amalnya. Jadi nanti itu Pak, puasa, baca Quran, itu melindungi kita, memberi syafaat. Pernah dengar hadisnya kan? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Jadi amal-amal soleh yang kita lakukan itu akan membela kita. Nah, itu yang nomor pinten niku? 5. Yang nomor 6, berteman sama orang soleh. Karena berteman sama orang soleh nanti kalau sampean mati didoakan. Kalau sampean didoakan sampean selamat dari alam kubur. Mana dalilnya? Riwayat Imam Muslim, dengarkan baik-baik, pasang telinga dan segera ditulis. Rasulullah bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi aw fayusalli ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah. Kata Rasul, perhatikan, tidaklah seorang muslim, siapapun orang muslim mati terus salatnya terus jenazahnya disolati 40 orang ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah. Kalau jenazahnya disolati 40 orang ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah, illa syafa'ahumullah, maka Allah memperkenankan syafaat orang 40 tadi untuk si mayit. Lah syafaatnya orang 40 tadi untuk si mayit apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Artinya doanya itu dikabulkan Allah sehingga si mayit ini dirahmati, diselamatkan dari adab kubur. Makanya sempean nalikane urip monggo kita pados rencang-rencang ingkang soleh. Wong soleh iku Pak nalikane selamat tekon neraka mlebu surga, maka dia bertanya kepada Allah. Ketika cari temannya nggak kelihatan, dulu punya teman kok nggak kelihatan di surga, maka dia berkata kepada Allah, ya Rabbi ikhwani ashabi, ya Allah mana teman-temanku dulu ya Allah. Kanu yusalluna ma'ana, dulu sholat bareng aku ya Allah. Wa yahujjuna ma'ana, dan dulu haji bareng aku, ngaji bareng aku, kok nggak kelihatan di sini ya Allah. Allah katakan kepadanya, pergilah ke neraka, lihatlah ke sana. Keluarkan dari neraka siapa saja yang kamu kenali, yang di dalam hatinya masih ada sebiji, sekecil apapun berupa keimanan. Suruh keluarkan. Hanya penting berteman dengan orang yang baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Setelah itu tanya jawab, silakan. Monggo kalau ada pertanyaan. Silakan. Masalah kiamat itu katanya orang dibagikan itu telanjang. Yang saya masuk itu kalau di sini. Yang orang yang meninggal dunia itu kan kadang-kadang ada yang tua, ada yang muda. Dan nanti kalau dibagikan itu apakah yang tua masih tua atau yang muda masih muda? Oh, berdasar Ustaz. Pertanyaan sama kok wapi ngono. Loh ya enggak gitu. Ya nanti orang itu di akhirat umurnya sama semua. Ya. Di surga itu orang itu nggak tahu ya,
saya nggak menjumpai keterangan ketika dibangkitkan. Yang ada keterangan setahu saya wallahu a'lam bishawab itu di surga itu seumuran. Karena kalau nggak seumuran bisa jadi anaknya lebih tua dari bapaknya. Paham? Karena bisa jadi matinya bapaknya itu baru umur 25 mati bapaknya. Anaknya umurnya panjang. Bisa jadi kan? Kan ada bapak umur selawe mati dua anak cilik. Kan ngoten nggih, anak yatim, tapi nanti anaknya sampai umurnya 70. Kalau seandainya nanti di akhirat itu berdasarkan matinya, berdasarkan usia matinya, maka ada anak yang lebih tua dari bapaknya. Sangat dimengertosi. Makanya di akhirat itu sebaya. Umurnya sebaya. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Iya, tidak ada. Sebaya. Nggak ada orang tua. Orang tua nggak boleh masuk surga, Pak. Haram. Orang tua haram masuk surga. Karena untuk masuk surga, kok langsung sedih sampai ini. Nggak ada orang tua masuk surga, nggak ada. Karena sebelum masuk surga akan diapakan? Dimudahkan semua. Jadi orang tua nggak boleh masuk surga. Di surga nggak ada masa tua. Jadi ngoten Pak. Supaya kuat, bidadarinya banyak. Jadi kalau tua lah no, Pak. Jadi dikasih mudah sama Allah Subhanahu wa taala. Biar dia menikmati nikmat surga. Jadi gitu nih Bang. Nah, cuma dibangkitkan dari alam kubur itu wallahu alam, saya nggak tahu hadis khusus tentang itu. Tapi kalau di akhirat maksudnya di surga ya sebaya semua. Gitu Pak. Wallahu alam. Ibu-ibu monggo kalau ada pertanyaan. Silakan, Bapak-bapak. Dilanjutkan nomor 20 kalau nggak ada yang bertanya, terakhir nih. Wa anna hadhil ummata tuftanu fi quburiha. Dan sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburannya. Wa tus'alu 'anil iman, dia akan ditanya di kuburannya. Orang-orang akan ditanya di kuburannya. Anil iman, tentang iman. Wal Islam, tentang Islam. Wa man rabbuhu, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhannya? Wa man nabiyuhu, dan siapa nabinya? Kalau bisa jawab, maka ada suara dari langit, an sadaqa abdi, benar. Ketika dia bisa jawab ya, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Islam adalah agamaku, Rasulullah Muhammad SAW adalah nabiku. Langsung ada suara dari langit, an sadaqa abdi, benar yang disampaikan hambaku ini. Maka buatkan tempat tidur dari surga, pintu surga dibuka, sehingga aromanya surga, keindahan surga langsung merasuk ke alam kuburnya. Terus diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Masih ingat hadis panjang itu? Itu kalau orangnya baik. Kalau orangnya jahat ditanya man rabbuka, maka dia menjawab, la adri, aku gak tahu, gak pernah ngaji, gak pernah sholat, gak pernah kumpul karo wong soleh. Ditakoni sopo pengiranmu, gak ngerti. Tanya lagi apa agamamu, siapa nabimu, gak ngerti. Maka dicambuk sama malaikat dengan satu cambukan, mereka menjerit luar biasa dan seluruh makhluk mendengarnya kecuali dua makhluk. Gak bisa dengar apa? Hah? Manusia dan jin. Hewan-hewan pun ikut mendengarnya. Makanya sebagian ulama salah mengatakan kalau hewan piaraannya itu hamil, tidak bisa keluar-keluar, sulit, dibawa ke kuburannya orang kafir. Supaya mendengarkan apa? Adab kubur, langsung keluar tuh janinnya, anaknya. Sampai ada riwayat kayak gitu. Ya. Jadi hewan-hewan itu bisa mengetahui suara orang-orang yang disiksa di alam kubur. Manusia nggak dengar. Jin juga tidak dengar. Wallahu a'lam. Wa ya'tihi munkar wa nakir, terus datanglah mungkar nakir. Kaifa sya'allahu, sebagaimana yang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wa kaifa arada, sebagaimana yang Allah inginkan. Wal imanu bihi wat tasdiqu bihi, wajib kita iman dan wajib kita percaya. Nah, jadi wajib kita percaya. Kalau orangnya jahat itu datang dua malaikat yang hitam kebiru-biruan.
hitam kebir-biran. Kalau ditanya nggak bisa jawab, dicambuk dengan satu cambukan, dipukul maka hancur. Dan Allah katakan berikan tempat tidur di neraka. Terus dibuka pintu neraka, panasnya langsung menyengat ke alam kuburnya. Terus dihimpit kuburannya hingga remuk tulang belulangnya. Saking takutnya, akhirnya terus datang laki-laki jelek, bau, wajahnya hitam. Siapa Anda? Maka dia menjawab, ana amaluka sayyi, aku adalah amal jelekmu di dunia, menemanimu sekarang ini. Ketakutan dan melihat neraka. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, Allahumma la tuqimisa, ya Allah jangan pernah ada hari kiamat, jangan kau hadirkan hari kiamat. Saking takutnya melihat tempat duduknya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Monggo, pertanyaan. Besok bab 21 tentang syafaat. Ya. Pada bab yang nomor 21 tentang syafaat, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Monggo, siapa yang bertanya? Di padang masyarakat itu postur tubuh manusia itu dikembalikan ke asalnya seperti Nabi Adam sama. Nggih. Maksud yang saya tahu itu tadi, Pak. Yub'atsun nasu yaumal qiyamati min kuburihi khufatan uratan ghurlan. Khufatan tidak beralas kaki, nyeker. Semua manusia akan nyeker semuanya. Uratan telanjang semuanya, tidak ada yang pakai baju. Nabi pun demikian. Ya. Ghurlan tidak sunat, tidak khitan. Wa awwalu man yuksa yaumal qiyamah, dan manusia yang pertama kali dikasih pakaian pada hari kiamat siapa? Di padang mahsyar tadi itu loh. Yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Saking dahsyatnya sampai Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, berarti nanti di padang mahsyar kita melihat auratnya orang lain. Kata Rasul, tidak sempat. Mikir awake dhewe wedi kau dengan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Bapak kehilangan anak, gak ero anak induk ndi saiki, kan gitu kan? Jangankan padang mahsyar orang ketakutan, Pak. Ada gempa kemarin kapan lalu di Jogja yang dahsyat dulu itu loh, Pak. Itu ada perempuan di kamar mandi keluar, Pak, gak pakai baju. Itu sudah gak ingat. Karena saking apa? Takut mati kan? Itu padahal di dunia. Apalagi nanti di apa? Di akhirat. Dahsyatnya semua orang mencekam ketakutan. Kira-kira aku mlebu surga apa ndak? Wedi kabeh, Pak. Ya. Nek sampeyan niku sik ganas-ganase corona biyen niku saiki alhamdulillah sudah melandai dan semoga cepat hilang. Sik lagi ganas-ganase itu sampean swab kan takut itu kan. Swab itu loh, sudah nunggu hasilnya. Kira-kira positif apa negatif. Sik awal-awal sik wedi-wedine wong iku. Oh, kan wedi temenan menungso iku. Itu baru corona. Lah iki pada hari kiamat ini wong sik durung pasti semua ya kan? Semua dalam kondisi menunggu apa? Kepastian, gelisah semua manusia. Nah, itu keadaannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya tentang ini, Ustaz. Yauma yasburu nasu asratal yu'ama'lahu ini. Jadi manusia kan dibagikan dari kuburnya. Jadi setelah manusia itu dikubur, terus kan tinggal keluarganya. Ya? Setelah dikuburkan, kan ditinggalkan keluarganya. Nggih. Nah, kapan dia akan yasburu nasu asratal yu'ama'lahu akan menuju Tuhannya dengan membawa amal-amalnya? Ini nunggu kiamat dulu atau karena kan kiamatnya belum tahu gitu. Nunggu hari kiamat. Astatal liyurau a'malahum, itu hari kiamat. Mereka berbondong-bondong berjamaah dikumpulkan semuanya untuk melihat amalnya. Bukan ketika di alam kubur, bukan. Ya. Itu hari kiamat itu dibangkitkan. Ada tiup sangkakala ya.
Tiup sangkakala, manusia mati semua. Nggak ada yang tersisa. Kemudian ditiupkan yang kedua, bangkit semua. Nah itulah, setelah itu astatalliurau a'ma, mereka berbondong-bondong melihat amal-amal mereka. Sing amal baik akan melihat amal baiknya, yang jelek akan melihat amal jeleknya. Nanti akan ada hisab, ada timbangan, dan seterusnya. Jadi itu yang astatalliurau a'malahum itu bukan di alam kubur, setelah kubur. Wallahu a'lam. Dan memang kaidahnya dalam perkara gaib itu kita imani sebatas adanya dalil. Ada dalil kita imani, kalau nggak ada yang jelimet ya kita imani secara umum. Ya wallahu a'lam. Monggo yang lain kalau ada. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya tentang ketika hamba Allah di alam kubur itu selalu mendapat siksa kubur. Nah, itu apakah nanti ketika di hari penghisapan, sementara dia itu mengingat hadis di toko itu, apakah masih ada kesempatan untuk dimasukkan ke surga? Artinya kalau orang sudah di alam kubur itu selalu disiksa, apakah ada kesempatan nanti di akhirat itu dia menikmati surga? Tergantung. Kalau dia kafir ya diadab di alam kubur dan diadab di neraka. Tapi kalau orang mukmin, dia iman tapi punya kesalahan-kesalahan, bisa jadi dia diadab di kuburannya sebagai apa? Kafarah, sebagai pelebur dosa. Dan adab kubur ada dua, ada yang mustamirro, ada yang munqati'ah. Adab kubur itu ada yang terus-terusan dan ada yang terputus, nggak terus-terusan. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itu. Jadi nggak pasti orang yang diadab di kubur itu pasti nanti masuk neraka. Bisa jadi diampuni Allah. Kan ada hadis bitaqah itu kan. Ada hadis syafaat juga yang semua sudah masuk neraka terus Allah ambil dengan segenggam. Masih ingat hadis itu? Masih ingat kan? Loh, ini gak ada cerita mana ini. Nanti pada hari kiamat itu ketika semua penghuni surga dimasukkan ke surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, sudah selesai semua proses-proses prahara akhir zaman, sudah selesai proses-proses prahara hari kiamat. Syafaat Nabi selesai, syafaat malaikat sudah selesai, syafaat Quran sudah selesai, sirat sudah selesai, mahsyar sudah selesai, telaga sudah selesai, hisab sudah selesai, timbangan amal sudah selesai, sirat sudah selesai, yang ahli surga masuk surga, yang ahli neraka masuk neraka. Di saat seperti itu sudah selesai semua kan? Di saat seperti itu Allah berfirman, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang adalah syafaatku. Maka Allah mengambil ahli neraka dengan genggamannya. Genggamannya Allah sesuai dengan kemuliaannya, bukan seperti genggaman kita. Terus Allah letakkan orang-orang itu di yang dari neraka tadi loh Pak, diambil oleh Allah dengan genggamannya, mereka sudah jadi arang, sudah hancur. Maka Allah letakkan di sungai yang ada di mulut surga. Terus tumbuhlah menjadi pribadi baru, ganteng, nom, gak tua. Terus dimasukkan kemana? Ke surga. Karena saking sayangnya Allah kepada mereka. Jadi mungkin ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas Alif ya. Apa kurang dipahami sudah Mas? Tayyib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau bertanya, cara mendoakan suami dan anak yang sudah meninggal bagaimana yang sesuai syariat? Ya didoakan saja Bu. Doakan, caranya berdoa itu satu, usahakan dalam kondisi suci. Tapi ini nggak syarat. Artinya wanita haid juga boleh apa? Berdoa. Tapi kalau tidak haid, usahakan dalam kondisi apa? Bersuci. Setelah itu menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Terus dimulai dengan membaca tahmid, memuji Allah. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu wa lakal. Intinya memuji Allah lah. Memuji Allah itu gimana sih Ustaz? Yang paling gampang ya alhamdulillah wis ngene nek iso. Intinya memuji
Allah. Alhamdulillah. Setelah itu bersolawat kepada Nabi. Gimana cara sholat? Yang paling gampang ya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dalam keadaan suci menghadap ke arah kiblat, terus dimulai dengan memuji Allah, alhamdulillah. Terus dimulai dengan apa tadi yang nomor berikutnya, nomor 4, bersolawat. Nomor 4 bersolawat kepada Nabi. Terus setelah itu angkat tangan, mengangkat tangan. Terus doa apa doanya? Mendoakan diri dulu atau istighfar dulu, meminta ampun sama Allah dulu. Setelah minta ampun sama Allah terus berdoa untuk diri kita dulu, jangan orang lain dulu. Paham? Diri kita. Makanya Allahumma gfirli waliwa, ya Allah ampunilah dosaku dulu lah. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku dulu. Apa dosanya orang tua? Ku dulu. Nah itu sunnah, mendoakan diri dulu baru orang lain. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Waliwa hidayah, dan kedua orang tua. Terus setelah itu doakan anak. Allahumma gfirli waladi, ya Allah ampunilah anak-anakku. Gak ada iso bahasa Arab ya. Allahumma gfirli auladi. Gak iso ya Allah sampai ya Allah panjenengan ngapura anak kula, suami kula. Jadi gak harus bahasa Arab tapi ini gak merasuk nang hati, gak paham. Karo basa Madura tapi merasuk nang hati, lebih baik sing merasuk nang hati. Bahasa Jawa, bahasa Madura. Gitu nggih. Terus setelah itu apa? Itu tadi seperti itu. Ya, jadi dianjurkan bersolawat sebelum berdoa tadi karena ada hadis yang berbunyi setiap doa akan terhalangi sampai dibacakan selawat kepada. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam. Kita doa itu Ustaz apa? Bacaan doa Allahumma gfirli apa itu Allahumma wali walidayya. Itu orang tua. Dan maksudnya doa itu loh, orang yang sudah meninggal itu seperti doa sholat jenazah itu loh. Oke, monggo. Kan yang saya sampaikan tadi kan sekedar contoh. Nek dongane sak karepe panjenengan, sing cocok kalau panjenengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina. Terserah sak kata-kata panjenengan. Sing khusyuk. Ya, nek iso bahasa Arab lebih bagus, gak iso ya bahasa Jawa ndak apa-apa. Ngoten nggih, Bang. Bahasa Indonesia ndak apa-apa. Itu waktu kalau di kuburan nggak apa-apa ya Ustaz? Apanya, Pak? Pak ziarah ke kuburan kan di rumah kita. Boleh tuh, Pak. Ziarah kubur macam-macam, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang saya tanyakan bukan itu kan ya? Seandainya benar ziarah kuburnya, terus doa gitu boleh ndak? Boleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Ini apalagi? Saya sudah mulai baca, ditanyain lagi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan penyakit ain. Itu saya masih belum paham. Ya ain, ya, termasuk ain ya, sawanan itu ain. Ain itu penyakit yang ditimbulkan karena pandangan mata jahat. Bisa karena orang itu hasad kepada Anda. Makanya kan disuruh berdoa, wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung dari kejelekan orang yang hasad. Nah, orang itu mata jahat bisa jadi karena hasad. Misalnya delok tonggone utawa koncone duwe anak, dhek durung duwe anak. Terus nyawang anake dililing wong akeh, dhek lara ati. Terus lihat bayi sambil kayak menunjukkan kebencian gitu ya. Itu bisa pengaruh nang anaknya itu. Bisa pulang-pulang mencret, pulang-pulang sakit-sakitan. Karena ada mata jahat yang setan masuk melalui itu. Makanya Rasulullah ngajari kita doa supaya anak kita itu nggak kena ain. Allahumma inni u'iduhu bika minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku memohon perlindungan untuk anakku ini dari setan. Nah, makanya gitu didoakan. Atau mata yang mengaguminya tapi tanpa menyebut nama Allah. Yo arek iki cingure mancunge, irunge mancung, tapi gak nyebut Masya Allah. Mulai-mulai irunge ketatap. Ya itu gara-gara itu tadi ain itu. Makanya hati-hati ya, bisa karena mata jahat, dengki, iri, atau karena kagum tapi tanpa menyebut nama
Allah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Nggih, sampun nggih. Sampun ojo takon meneh wis. Soalnya tadi Pak Dar minta kemana gitu ya. Ke mana Pak? Ke tempatnya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, insya Allah kita sedang membangun pusat dakwah. Monggo kalau insya Allah yang hadir di sini semua jadi donatur, mungkin kalau belum tahu tempatnya mungkin bisa bersama kami. Insya Allah setelah pengajian ini kami akan melihat di sana bersama Ustaz di Darul Timur Blok C1. Dan bagi jamaah yang belum punya kitab, kami persilakan menghubungi panitia. Kami menyediakan dan kami akan infakkan ke pembangunan. Iya. Yang belum kitab wajib punya kitab. Jangan ngaji kosongan. Jadi biar nyambung dengan apa yang diomongkan Ustadz, wajib punya kitab. Ya Bu ya. Tuh Ibu kan jawab Ibu. Ya wis. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.